Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada malam hari ini di pengajian Juanda edisi ke-9, yaitu Talaqi Kitab Ahlul Haq was Sunnah bersama penulisnya langsung, Ustadz Wahyudi Sarjo Abdurrahim yang Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Tema bahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai epistemologi nazar. Mohon maaf, topik kita pada malam hari ini itu tentang epistemologi nazar dalam ilmu kalam. Semoga apa yang kita niatkan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, mari kita mulai acara malam hari ini, pengajian kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya itu penyampaian materi yang akan langsung dibawakan oleh Ustadz Wahyudi Sarjo Abdurrahim. Kepada Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali ngaji bareng mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam pertemuan yang ke-9 ya terkait dengan Ahlul Haq was Sunnah. Dalam pertemuan ke-9 ini kita akan coba membahas tentang manhaj nazar. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya di dalam ilmu kalam itu ada 3 epistemologi yang biasa digunakan untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tentang wujudillah. Yang pertama adalah terkait dengan manhaj nazar yang akan kita kaji saat ini. Yang kedua terkait dengan manhaj atau epistemologi fitrah, dan yang ketiga adalah irfan. Kalau nazar biasa digunakan oleh para ulama kalam dan para filosof. Kemudian fitrah itu digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan kalangan Wahabiyah. Kemudian yang ketiga, irfan digunakan oleh para tokoh sufi. Terkait nazar, saya membawa beberapa buku. Ini sampel ya, sampel buku. Ini buku Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syariah wal Ittisal. Buku kecil. Kisaran berapa ini? Ukurannya pun kecil dan hanya 190 halaman, nggak nyampe 90. Ini karya filosof. Saya anggap sebagai perwakilan atau mewakili filsuf muslim, yaitu Ibnu Rushd. Di sini juga dibahas terkait dengan nazar cukup panjang. Ini perwakilan dari filsuf. Sungguhnya di sini juga Ibnu Rushd juga punya buku lain yang sedikit banyak bahas nazar, diantaranya Kasful Manhajil Adillah, cuman bukunya sudah saya kartun, sudah saya siap-siap pulang kampung. Jadi sebagian buku udah saya kartunin. Nah, ini yang belum, tadi saya buka-buka, masih ada, alhamdulillah. Nah, ini diantara di sini dibahas, di tahap-tahap sedikit dibahas. Tapi di sini lumayan lah. Kemudian kalau di dalam buku lain, ini ada Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau dari Imam Asy'ari. Saya ada Lumak juga karya Imam Asy'ari. Ada lagi satu lagi mana dari Imam Asy'ari? Oh, nggak ke bawah. Nggak kuat. Ini di sini juga dibahas langsung bab pertama dalam kitab Al-Lumah itu terkait dengan nazar, terkait dengan Qudusul Alam dan lain sebagainya. Itu dibahas. Di dalam Ushul Ahli Sunnah dari Imam Asy'ari juga dibahas. Yang cukup panjang dibahas di buku ini ilmu kalam ya. Dari Imam Asy'ari itu mewakili ulama kalam lah. Ini ada lagi. Ini judulnya Ibkarul Afkari fi Usuluddin karya Imam Amidi Asy'ari. Buku ini sebanyak 5 jilid.
Nah, saya lupa nggak bawa bukunya Qadhi Abdul Jabbar ya, padahal ada saya. Qadhi Abdul Jabbar itu Mu'tazilah. Dia punya buku juga terkait dengan ilmu kalam itu sampai 22 jilid. Namanya Al-Mughni. Al-Mughni itu 22 jilid. Di sana juga dibahas panjang lebar terkait nazar. Dari Mu'tazilah itu kan bagian dari ilmu kalam ya. Ilmu kalam. Kemudian ini juga Imam Amidi ini juga bagian dari ulama kalam Asy'ari. Di sini banyak nih bab nazar cukup panjang. Cukup panjang kan. Dari halaman 125 sampai 214. Hampir 100 halaman kan? Lebih kan? 125 sampai 214 sampai 100 halaman. Ini khusus nazar saja di jilid 1 karena buku ini 5 jilid. Ada juga buku lain karya Tiftazani. Nah, ini juga judulnya Syarhu Ma'alim Usuluddin. Karya At-Tirmizani, At-Tirmizani. Ini juga bab awal nazar juga cukup panjang ya. Nah, jadi kalau Anda baca HPT bab iman, cuma sedikit, cuma dibahas wa innan nazar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an, itu di dalam himpunan putusan tarjih bab iman. Wa innan nazar cuma sedikit aja. Kalau Anda baca terjemahannya itu cuma diterjemahkan apa? Dan merenungi merenungi tentang alam raya, tentang cuma gitu aja. Padahal nazar itu bukan sesimpel itu, bukan sesimpel merenungi alam raya. Jadi karena memang di dalam hati bab iman itu yang ada adalah kata-kata kunci semua. Nah, nazar itu epistemologi. Saya buktikan di sini banyak kan ulama-ulama yang membahas tentang nazar saja itu berhalaman-halaman. Ini di sini juga At-Tirmizani juga membahas tentang bab nazar itu berapa halaman ya? Dari halaman 65 fil mabahith al-muta'alliqah bil ilmi wan nazar. Itu dari halaman 65 sampai 131. Oh, bab nazar saja. Jadi nazar itu di HPT itu bukan sekedar melihat merenungi alam raya saja, tidak sesederhana itu, tidak. Maka saya katakan himpunan putusan tarjih bab iman itu sangat simpel, sangat sederhana, tapi itu matan, inti semua itu. Kata per kata itu punya nilai. Maka harus disyarah. Nah, ini orang banyak belum tahu nazar, bahwa nazar adalah sebuah epistemologi itu banyak yang belum menyadari. Bahkan ketika di kalangan Muhammadiyah sendiri, meskipun di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan wa innan nazar fil kauni, meskipun disebutkan di situ secara sore, secara jelas, tapi belum banyak yang menyadari bahwa nazar itu sesungguhnya adalah sebuah epistemologi. Ini juga dari halaman 65. Kemudian kita lihat di dalam kitab lain, ini Imam Baidawi. Imam Baidawi ini halaman 65 sampai 75. Imam Baidawi ini menulis judulnya Tawali'ul Anwar min Matali'il Angdor. Ilmu kalam. Imam Baidawi itu ilmu kalam punya ini yang tipis, ringkasan. Beliau punya lebih tebal lagi, cuman nggak saya bawa. Imam Baidawi ini luar biasa. Beliau itu usuli, pakar usul fikih, tetapi juga pakar ilmu kalam. Memang kalau kita lihat di dalam sejarah dunia Islam itu rata-rata seorang mutakalim memang dia itu rata-rata seorang usuli, atau dibalik, seorang usuli itu kebanyakan mutakalim. Orang yang pakar usul fikih itu biasanya pakar ilmu kalam. Al-Baidawi ini juga pakar usul fikih, tetapi beliau juga pakar ilmu kalam. Seperti juga Imam Haramain, beliau juga pakar usul fikih, punya buku namanya Mustasfa, Al-Manhul, Syifaul Khalid di dalam usul fikih, tetapi beliau punya Iqtisad fil I'tiqad, Tahfudz al-Falasifah dan lain sebagainya. Nah, ini Al-Ibana. Al-Ibana. Ini juga karya Imam Asy'ari. Sama, kalau Anda buka bab awal itu juga sudah terkait dengan nazar juga gitu. Nah, ini kan terkait dengan bab nazar. Memang nazar itu kalau di ilmu kalam itu biasanya masuk bab pertama. Bahkan kadang sebelum masuk ke bahasan wujud itu tentang bahas nazar dulu.
Kalau udah nazar, syarat-syarat nazar dan sebagainya, baru nanti masuk ke bab wujud. Wujud itu terkait dengan ada. Ada itu apa? Nah, nanti bahas panjang lebar tentang ada. Nih, oke. Coba sekarang kita bandingkan dengan kitab lain. Ini ada tiga kitab. Tiga kitab ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini ada Syarhu Kitabik Kasfis Subuhat. Nah, ini. Di sini ada Syarhu Risalatul Dalail. Nih. Di sini ada Syarhu Thalathatul Usul atau Usul Salasah ya, yang terkenal kan Usul Salasah. Ini syarahnya ini. Kalau kita lihat tiga kitab ini, meskipun tiga-tiganya ini buku ilmu kalam ya kan, buku tentang tauhid, itu nggak ada bahasan nazar, nggak ada bahasan tentang nazar. Kenapa? Karena memang mereka epistemologinya bukan nazar. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, sampai ke bin Baz, sampai ke Syekh Utsaimin, mereka bukan nazar tapi mazhab fitrah. Nanti kita akan perdalam ketika nanti kita berbicara tentang mazhab fitrah. Nah, sekarang apa itu nazar? Nazar itu, dari kata nazar ya, itu memikirkan, merenungi tentang alam raya, melihat alam fisik untuk membuktikan bahwa di sana ada alam metafisik. Sekali lagi, nazar itu maksudnya adalah bahwa kita merenungi semua ciptaan Allah, makhluk Allah, atau alam fisik sebagai pijakan kita untuk membuktikan keberadaan alam metafisik. Menurut para ulama kalam, baik dari kalangan Mu'tazilah, Syiah ataupun Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ini sebuah kewajiban seorang mukallaf. Kenapa wajib? Karena dengan kita melihat alam raya ini, kita akan merasa yakin bahwasanya alam raya ini pasti ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait nazar juga ada sedikit perbedaan antara para ulama kalam dan para filsuf untuk membuktikan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya sepakat. Nazar ini sebuah keharusan dan menjadi sarana bukti untuk membuktikan adanya Tuhan. Dua-duanya sepakat. Hanya yang berbeda terkait dengan argumen yang digunakan. Karena argumen yang digunakan berbeda, nanti hasilnya beda, tetapi ketika melihat kepada substansi Tuhan dan alam raya akan berbeda. Kewajiban nazar ini menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah serta ulama kalam lain, baik dari kalangan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lainnya, bahwasanya manusia itu sesungguhnya ketika di dalam rahim telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia telah mengakui adanya Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika disumpah, apakah aku itu sebagai Tuhanmu? Maka semua manusia itu mengatakan, ya, engkau wahai Allah adalah Tuhanku. Tetapi ketika manusia itu lahir ke dunia, akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Maka orang tua yang bisa yuhawidunahu, ya kan, menjadikan anak itu Yahudi atau menjadikan anak itu Nasrani atau Majusi atau bahkan menjadi komunis. Lingkungan sangat menentukan atau punya andil besar di dalam akidah seorang anak. Maka nanti ketika dia itu sudah mukallaf, sudah balik, kalau sebelum balik kan dia masih belum menerima beban hukum syariat, tetapi ketika sudah balik dia sudah
menerima beban hukum syariah, maka dia sudah kena dosa ataupun pahala. Mendapat dosa ketika menentang perintah Allah dan mendapatkan pahala ketika ia melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini kenapa harus nazar? Karena ketika manusia lahir sangat terpengaruhi oleh lingkungannya. Dan dengan nazar ini akan semakin memperkuat keimanan seseorang. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Athar, Athariyah, bahkan juga Mu'tazilah, Syiah dan lainnya, mereka semua sepakat bahwasanya terkait dengan keimanan itu tidak boleh taklid. Iman itu sifatnya qat'i, pasti, maka harus didukung dengan dalil yang qat'i, baik dalil qat'i itu terkait dengan Al-Qur'an yang nas mutawatir ataupun hadis-hadis yang juga sifatnya mutawatir. Adapun hadis ahad sifatnya sebagai bayan atau penerang atau penjelas terhadap nas-nas yang sifatnya qat'i. Nah, di antara hal-hal yang dapat mendukung kekot'ian ini, kepastian ini adalah akal. Maka para ulama mengatakan akal manusia selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan nakal. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Rus di dalam Faslul Maqal, kitab kecil ini, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'ut Ta'ridil Aqli wan Naqli. Jadi seluruh ulama sepakat akal manusia itu sama sekali tidak akan pernah berbenturan dengan nakal. Disinilah nazar itu sesungguhnya menjadi penguat terhadap akal. Sesungguhnya akal dulu atau nazar dulu atau akal dulu ataukah wahyu dulu? Di sini khilaf antar ulama kalam. Meskipun semuanya mengatakan bahwasanya nazar sifatnya wajib, tetapi menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, teks Al-Quran itu lebih dulu, sementara akal itu menjadi penguat apa yang ada di dalam wahyu. Akal itu sekedar penguat. Maka kalau Anda lihat penulisan ulama kalam itu selalu menggunakan dalil akal. Dalil akal. Setelah dalil akal, ada dalil akal untuk menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kecuali Mu'tazilah. Mu'tazilah itu terbalik. Akal itu memang tidak bertentangan dengan wahyu, dan wahyu datang untuk menguatkan apa yang ada di dalam akal. Tetapi inti keduanya sama. Akal dan nakal sama sekali tidak terjadi benturan. Menurut para filosof terkait nazar ini menggunakan argumen atau dalil, argumen yang disebut dengan istilah argumen illat wal ma'lul, al-illah wal ma'lul. Apa yang dinamakan ilal wal ma'lul? Ilal wal ma'lul maksudnya adalah ketika ada illah maka akan ada ma'lul. Ketika ada sebab, sebenarnya ada perbedaan ya antara ilah ma'lul dan sebab akibat. Tetapi bahasa Indonesia-nya agak susah. Padanannya itu susah. Kalau hampir mirip sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Tapi sebenarnya beda. Cuman nggak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia, ya kita menggunakan kata sebab akibat. Mirip karena. Jadi ada sebab itu memunculkan akibat. Ada matahari, otomatis ada sinar. Dan menggunakan yang disebut dengan istilah sesuatu yang mustahil terjadi tasalsul. Tasalsul itu apa? Tasalsul itu adalah berantai. Jadi umpamanya saya, ada bapak, ada bapaknya lagi, dari bapaknya lagi, dari bapaknya lagi, itu terus. Dan menurut para filosof, termasuk Aristoteles, itu berpendapat mustahil. Menurut Aristoteles, mustahil sesuatu itu terjadi terus-menerus ke belakang tanpa batas. Pasti akan sampai kepada batas tertentu yang itu awal dari segala sesuatu. Apa itu? Yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Allah itu menjadi ilah ula, menjadi ilat pertama. Ada ilat pertama itu kemudian muncullah ilat kedua yaitu alam raya manusia dan sebagainya. Alam raya manusia dan sebagainya itu merupakan refleksi, merupakan akibat dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai Tuhan ini menurut Aristoteles itu harus satu. Karena ketika Tuhan ini dua atau tiga itu tidak masuk akal dan akan hancur. Karena nanti akan ada dua irodah ilahiyah, dua keinginan Tuhan, tiga keinginan Tuhan, empat keinginan Tuhan, yang itu akan saling berbenturan. Semisal Tuhan ini pengen bumi bulat, Tuhan ini pengennya buminya kotak-kotak, Tuhan ini pengennya bumi, akan jadi kacau, hancur pasti dunia itu. Maka menurut Aristoteles, nah, alam raya itu harus ada dan dia sebagai maklul akibat daripada adanya Tuhan, dan Tuhan itu harus satu saja, tidak boleh banyak. Kenapa saya singgung Aristo? Karena sesungguhnya para ulama-ulama atau para filosof Muslim itu sangat terpengaruh dengan pendapatnya Aristoteles terkait untuk membuktikan adanya Tuhan. Mereka menggunakan logika yang sama, yaitu logika Aristoteles. Logika Aristoteles ini masih dipakai sampai sekarang. Biasanya dibagi menjadi dua, tasawurat dan tasdikot. Tasawurat itu terkait dengan gambaran yang ada di dalam abstraksi otak manusia untuk membuat sebuah definisi tertentu. Kalau yang pernah belajar ilmu mantik mungkin bisa diingat-ingat. Nanti ada namanya itu kuliatul khomsah. Kuliatul khomsah itu nanti ada namanya al-faslu, an-naw, irdul am, irdul khalq, ajins. Itu nanti akan cara-cara membuat definisi dan lain sebagainya. Nanti ada tasdikot, di mana tasdikot itu dibagi menjadi kias. Kiasnya itu ada 4, setiap satu dibagi menjadi 4, kecuali yang syakal ketiga dan keempat itu menjadi ada 6 sakal menjadi sekian, ya kan? Itu kalau Anda yang pernah belajar mantik akan ketemu di sana, dan itu merupakan mantik Aristo. Para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, termasuk juga Ibnu Rus di dalam bukunya Faslul Maqal ini, ketika hendak membuktikan adanya Tuhan, menggunakan argumen yang digunakan oleh Aristoteles, yaitu bahwasanya adanya alam raya merupakan akibat langsung dari adanya Tuhan, sehingga mereka mengatakan alam raya ini sifatnya qadim. Kenapa alam raya qadim? Karena Allah itu sifatnya qadim, maka pancaran akibatnya itu menjadi qadim. Tetapi meskipun para filosof mengatakan alam raya ini qadim, tetap saja alam raya ini wujudnya, adanya sangat tergantung dengan adanya Allah. Sehingga kudumul alam itu tidak mutlak, karena dia harus menjadi maklul, menjadi akibat adanya Allah. Dia itu mengkiaskan kepada matahari. Ya, adanya matahari otomatis adanya sinar. Sementara menurut ulama kalam yang dikuatkan di dalam himpunan putusan tarjih bab iman, disebutkan situ wa anal alam kullahu hadisun khuliqa minal adam. Silakan bisa dibuka di HPT, ya kan. Hadisun. Kenapa disebut hadis? Alam raya itu baru. Sebenarnya kata-kata ini, kata wa inal alam kullahu hadisun itu yang disebutkan di dalam HPT itu tujuannya adalah untuk mengkanter atau menanggapi para filosof Muslim yang terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwasannya alam raya ini sifatnya qadim, sementara para ulama kalam mengatakan alam raya sifatnya hadis. Meskipun sama-sama nazar, tapi akhirnya di sini mulai ada muncul perbedaan. Kenapa alam raya hadis? Karena menurut para ulama kalam itu berarti Asy'ari, Maturidi, Atsari, ya kan, ini satu Ahlussunnah wal Jamaah, satu kelas. Kemudian Mu'tazilah, Syiah dan lainnya, semua mengatakan bahwasanya alam raya sifatnya baharu. Dan argumen yang digunakan bukan argumen ilah maklul seperti yang digunakan oleh para filosof, tetapi yang digunakan adalah
dalilul hudus atau argumen kebaharuan alam raya. Bahwa alam raya ini sifatnya ciptaan baharu. Dia wujudnya memang dari ketiadaan. Tidak ada sama sekali. Kemudian Allah berkehendak menciptakan alam raya, maka muncullah alam raya ini. Jadi alam raya itu bukan karena implikasi adanya Tuhan. Ada Tuhan lalu wujud alam raya. Tidak. Tetapi alam raya muncul itu karena murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Kalau ingin sesuatu muncul, maka muncullah alam raya. Dan ternyata wallahu a'lam, ilmu pengetahuan modern cenderung menguatkan pendapat ulama kalam yang mengatakan bahwasanya alam raya ini bermula dari ketiadaan. Ketiadaan, maka kemudian Allah berkehendak, maka muncullah alam raya. Jadi bukan karena Allah ada kemudian otomatis alam raya ada, tidak, tetapi memang dari ketiadaan kemudian muncul ada. Terkait nazar tadi, biasanya juga ada dua cara yang digunakan. Selain tadi, kalau ulama kalam kan menggunakan istilah dalilul hudus. Sementara para filosof menggunakan istilah illah wal ma'lul. Illah wal ma'lul atau ilat ma'lul. Ya kan? Sementara ulama kalam menggunakan istilah dalil hudus. Maka ketika kita membaca buku-buku ulama kalam, biasanya di bab awal itu akan dibahas terkait hudusul alam, baharunya alam raya. Kita coba cek di dalam bukunya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dalam kitab Al-Luma'. Nah, ini Al-Luma' di dalam buku apa namanya nggak kelihatan ya, di bab pertama kan wabihi nasta'in, ya kan, biasalah mukadimah. Setelah wabihi nasta'in itu apa? Mas'alatun, suatu persoalan. In sa'ala sa'ilun faqol, jika ada orang yang bertanya, mad dalil ala anna lil khalqi sani'an tonnahu wa mudabbiran dabbarahu. Ini bagian dari nazar. Kalau ada yang bertanya, apakah dalil? Maksudnya dalil di sini adalah argumen. Apakah argumen yang bisa Anda sampaikan? Analil khalqi sonian, bahwasana alam raya, alam semesta ini ada pembuat sonik, sonnahu yang membuat alam raya ini, wa mudabbiron dan pengatur, dabbarahu yang mengatur, kilalahu, maka kita akan menjawab begini. Ad-dalil ala dzalik. Nah, ini cara-cara ulama kalam untuk membuat nazar, melakukan nazar, memberikan argumen untuk mewujudkan adanya alam raya, ya kan? Maka sini saja ini sudah bahasan filsafat. Maka mereka yang mengatakan Imam Asy'ari itu bukan meninggalkan ilmu kalam, itu salah. Ini karya Imam Asy'ari ini. Ini kitab Al-Luma' ini. Masih sangat mutakalim banget. Ad-dalil ala dzalik annal insana alladzi huwa fi ghayatil kamali wat tamami kana nutfatan summa alaqatan summa lahman wadaman mu'idhaman. Argumen yang digunakan oleh Imam Asy'ari adalah, jika ada orang yang bertanya, apa argumen Anda? Ketika ada orang yang bertanya, apakah ada Tuhan? Saya katakan, oh ada Tuhan. Argumen Anda apa kalau ada Tuhan? Kata Imam Asy'ari, argumennya adalah, Anda ini manusia. Dan manusia itu sangat sempurna. Sangat luar biasa lengkap lah. Karena nutfatan, awalnya itu cuma nutfah, cuma tetesan air hina, istilah Roma Irama, ya kan? Tetes air hina. Kemudian menjadi alaqah, menggantung di rahim. Kemudian lahman, ada daging, wadaman, ada darah, waidhoman, ada tulang, waqad alimna annahu lam yangkul nafsahu min halin ila halin. Kita nggak masuk akal kok dia itu bisa berubah seperti itu dengan sendirinya. Li anna narahu fi hali kamali quwwatihi wa tamami akli
la yuqadiru ayyuhtitsali nafsi sam'an wala basaran. Nggak mungkin kok sesuatu yang dari air hina itu bisa merubah seperti itu dengan dirinya sendiri. Karena ketika manusia sudah lahir, sudah punya akal, pikiran, sudah bisa melakukan sesuatu, tapi dia juga nggak bisa menciptakan, membuat dirinya sendiri. Tidak bisa membuat seperti manusia dari apa namanya, nutfah, kemudian alaqah, kemudian lahman. Nggak bisa dia membuat seperti itu. Terus siapa yang membuat, memindahkan, melakukan sesuatu yang awalnya itu dari air hina menjadi manusia, ya kan? Wala ayakhluqu li jarihatan. Manusia meskipun sudah sempurna, dia tidak akan mampu menciptakan satu panca indera pun, nggak akan mampu. Membuat tangan, nggak akan mampu. Membuat mata, nggak akan mampu. Ya dulu dzalika ala annahu fi hali dha'fi wa naqsanihi an fi'li dzalika a'jaz. Kalau waktu kondisi dia sempurna saja nggak mampu, apalagi ketika kondisi dia masih berbentuk air yang sangat hina, yang belum ada akal, yang belum ada roh, tapi kok bisa merubah dirinya sendiri. Oh, berarti dia ini ada sesuatu. Ini bukan dia, berarti ada mudabbirun, ada pencipta yang mampu melakukan hal tersebut. Li'annama qaddar alaihi fi halin naqsar fa huwa fil kamal ali aktar. Karena kalau sekiranya dalam kondisi lemah dia bisa melakukan, membuat manusia, tentu ketika dia sudah punya akal, sudah punya pikiran, tentu akan lebih mampu. Tapi kan enggak. Ketika dia sudah wujud manusia saja, suruh buat hidung nggak bisa, suruh buat telinga saja nggak bisa. Apalagi ketika dia waktu itu masih di dalam kandungan yang bentuknya masih nutfah, masih setetes air hina, tentu itu tidak mungkin. Jadi dalil argumen yang digunakan oleh Imam Asy'ari adalah argumen dalilul hudus, ciptaan dengan melihat alam fisik. Yang pertama dijadikan argumen adalah wujud kita sendiri sebagai manusia. Wa ra'ainahu tiflan tsumma syaban kahlan tsumma shaykhon wa qad alimna annahu lam yanqul nafsahu min halis syababi ila halil kibari wal harami li anak insana lo jahada ayazila an nafsil kibar wal haram wa yarduwa ila halis syabab la yumkinuhu dzalik. Coba kita lihat manusia itu ketika dia kecil, kemudian berubah menjadi pemuda, kemudian dia berubah menjadi tua. Perubahan-perubahan itu tentu bukan kehendak manusia itu sendiri. Karena jika itu kehendak manusianya, niscaya dia ingin manusia itu tetap muda, tetap awet muda. Setelah tua, saya kembalikan muda, saya nggak mau tua. Nggak bisa. Kalau udah takdirnya udah tua itu. Nah, siapa yang melakukan merubah ini? Itu tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak manusia. Fadallama wasafna ala annahu laisa huwal ladzi yanqulu nafsahu fi hadhil ahwal wa annahu naqilan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan dia yang melakukan perubahan-perubahan itu, tetapi tentu ada naqilan, ada zat yang dia itu merubahnya. Naqalahu min halin ila halin, yang merubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah dan lain sebagainya. Dari kecil, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi tua dan lain sebagainya. Pasti ada zat yang melakukan perubahan itu. Wadabbarahu ala ma huwa alaihi, yang ada zat pasti yang mengaturnya. Di annahu la yajuzu intiqaluhu min halin ila halin bi ghairi naqilin wala mudabbirin, karena tidak masuk akal, enggak mungkin sesuatu itu berubah dengan dirinya sendiri kecuali memang ada zat yang melakukan perubahan itu. Mimma bayyana dzalika anal qutna la yajuz ayat hawala ghazalan maftulan tsumma thawban mansukhan bi ronasin wala sonin wala mudabbirin. Contoh lain adalah ketika kita punya kuten itu kapas. Tidak mungkin kapas itu tiba-tiba menjadi baju. Tentu ada orang yang menenun, yang merubahnya supaya ia menjadi baju. Jadi baju itu menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang melakukan perbuatan pembentukan dabbarahu, merancang supaya ia itu kuten itu menjadi baju. Kuten apa tadi?
apa namanya, katun ya. Kutan itu katun atau waman ittakhadha qutnan tsumma intadur ayusira ghazalan maftuhan tsumma tauban mansuhan bi ghairi sanin wala nasin kan an makulin kharijan wa fil jali walijan. Kalau kita itu punya kuten, punya apa tadi? Ya, apa tadi? Punya apa istilahnya itu kapas ya, kapas. Kemudian kita lihat, kita taruh di meja, kita tunggu sekian lama supaya dia itu berubah menjadi baju, tidak akan mungkin berubah jadi baju. Orang yang menunggu kuten taruh di meja, kapas taruh di meja supaya menjadi baju sendiri, itu orang bodoh namanya. Karena itu harus dibuat, harus ditenun, harus dimasukkan ke alat ya kan supaya ia menjadi baju. Sama juga alam raya ini tentu juga keberadaannya membutuhkan Tuhan Sang Pencipta alam. Ini saya kasih contoh ya, contoh bagaimana Imam Asy'ari itu berargumen untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan argumen yang saya katakan tadi dari alam fisik, dari alam yang kita lihat untuk membuktikan bahwasanya ada Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaannya, kenapa para ulama kalam itu kok sering menggunakan dalil atau argumen seperti ini untuk menunjukkan Tuhan? Apakah pada waktu itu tidak banyak orang-orang komunis? Waktu itu yang dihadapi para ulama kalam itu diantaranya adalah komunis. Ada komunis dulu namanya Ad-Dahriyun. Jadi memang ilmu kalam ini ilmu elit, ilmu untuk debat-debat orang kalangan atas. Dulu tuh banyak juga para ateis namanya Ad-Dahriyun. Dahriyun itu orang yang hanya percaya alam raya itu datang dengan sendirinya. Persis mirip kayak pemikirannya Marxis. Namanya saja beda. Kalau sekarang jadi Marxis, jadi komunis kan. Dulu namanya Ad-Dahriyun. Ada juga kelompok namanya itu Majusi. Ada juga orang Kristen yang percaya Tuhan 3 ya kan, Nasrani. Ada Yahudi yang percaya juga, kadang ada sebagian yang percaya 2 Tuhan dan lain sebagainya. Ada Sobiun dan lain sebagainya. Jadi memang waktu umat Islam itu jaya-jayanya di Baghdad, Baghdad itu memang tempatnya para intelektual kumpul di sana. Bukan hanya Muslim, Nasrani ada, Yahudi ada, Majusi ada, Ad-Dahriyun, orang-orang ateis juga ada, dan mereka berfilsafat, berlogika. Maka para ulama kalam itu mereka berada di depan untuk membendung pemikiran mereka. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang liberal barangkali ya, untuk membendung pemikiran mereka supaya akidah umat itu terselamatkan. Maka menggunakan argumen yang kiranya dapat mematahkan argumen para filosof yang anti Tuhan, atau filosof yang menganggap Tuhan itu banyak, atau para filosof yang mengaku ada dewa-dewa, atau filosof yang mengaku Tuhan itu 3 dan lain sebagainya. Mereka itu berhadapan langsung face to face. Mereka para orang-orang Sobiun, orang-orang Dahriyun menulis buku, para filosof Muslim juga menulis buku. Para ulama kalam juga menulis buku dengan argumen-argumen seperti yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Maka jika ada yang mengatakan Imam Asy'ari itu mengharamkan filsafat, loh ini saya lagi baca bukunya Imam Asy'ari ini, Al-Lumma'. Ini filsafat isinya itu kan, isinya menggunakan logika alam raya, qiyas ghaib ala syahid, atau menggunakan alam fisik untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk percaya kepada alam metafisik. Dan panjang lebar ini. Contoh dalam masalah kedua, ini tadi saya potong ya setengah. Di dalam bab selanjutnya dia bilang begini, fa'in qala qailun. Ciri-ciri ilmu kalam itu sering kayak gini. Sering jika ada yang mengatakan begini, apa jawaban kita? Itu khas banget di dalam ilmu kalam. Dan ini terus baik di dalam bukunya Imam Amidi, Zamakhsyari dan sebagainya. Kalau Anda baca kitab ilmu kalam itu biasanya uslub cara yang digunakan itu begitu. Jika ada yang mengatakan begini, Anda jawabnya gimana? Nah, khas. Fa'in qala qailun, jika ada yang mengatakan kepada Anda, za'amtum anal bari subhanahu wa ta'ala yasbihu makhluqat,
Apa argumen Anda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk? Kila lahu. Kita jawab begini. Nah, dan sebagainya. Di analu asbaha lakana hukmahu fil hadis hukmaha. Karena kalau Allah itu sama dengan makhluk, maka sesuatu yang seperti makhluk itu pasti sama dengan Tuhan. Ya, ini contoh-contoh di dalam nazar. Kemudian saya akan coba membuka kitab kecil ini. Tadi kan yang filsuf ya, filsafat ya, yang kita ambil dari Imam Asy'ari langsung. Coba kita lihat di dalam Faslul Maqal, tetapi waktunya kayaknya sudah mau habis. Di sini disebutkan langsung di dalam bab halaman 3. Jadi bab 2 halaman 3. Di halaman 3 ini dia mengatakan daruratul nadhar. Keharusan melakukan nadhar. Wa idza taqarrara anna syar'a qad aujaban nadhar bil aqli fil mawjudat wa i'tibariha wa kana i'tibaru laysa syai'an aktar min istinbatil majhuli minal ma'lumi wa istikhrajihi minhu wa hadha huwal qiyasu au bil qiyasi fawajibun an naj'ala nadharana fil mawjudati bil qiyasil aqli. Jika syariat itu telah mewajibkan kita untuk melakukan nadhar dengan akal, dengan melihat alam raya dan sekitarnya, maka otomatis kita harus juga menggunakan kias akli. Yang disebut kias itu adalah kias Aristoteles. Kias itu ada dua. Kias ada dua. Yang pertama namanya kias usuli. Kias usul itu ketika Anda membaca kitab usul fikih, akan ketemu bab namanya bab kias. Di bab kias itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah al-aslu, asal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah far'u atau cabang, yaitu persoalan-persoalan yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah al-hukmu atau hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat adalah al-ilah ataupun ilat yang menyebabkan sesuatu itu dihukumi oleh hukum asal. Seperti khomer di dalam Al-Quran disebutkan haram, khomer itu asal, kemudian katakanlah whisky itu sebagai cabang, kemudian hukumnya haram, kemudian ilatnya adalah iskar. Ya, ini kan empat rukun di dalam kias usul fikih. 1. Yang kedua ada namanya kias Aristi atau kias Aristoteles. Kias Aristoteles itu syaratnya juga 4. Tetapi berbeda. Kalau yang tadi itu syaratnya itu ada asal, ada cabang, ada ilat, ada hukum. Kias Aristoteles syaratnya adalah muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, rabit, natijah. Muqaddimah kubra itu seperti ini. Muhammad alim. Ini satu qadiyah, satu persoalan. Muhammad pandai. Satu persoalan. Wa kullu alimin muhtaramun, dan setiap orang yang pandai itu terhormat. Nah, di persoalan pertama ada Muhammad pandai, di persoalan kedua persoalan itu qadiyah. Jika dia pandai itu berarti dia terhormat. Kata-kata pandai di dalam persoalan pertama dan yang kedua itu kita buletin pandai. Pandai itu namanya robit. Nah, nanti akan ada natijah hasil konklusi. Maka Muhammad itu terhormat. Maka Muhammad itu terhormat. Saya ulang lagi semua begini. Qadiyah ula. Muhammad alim. Wa kullu alimin muhtaramun. Muhammad muhtaramun. Muhammad itu pandai. Setiap yang pandai itu terhormat. Berarti Muhammad terhormat. Ini namanya kias Aristo. Perbedaannya di mana dengan kias usuli tadi? Perbedaannya adalah bahwasanya di dalam kias Aristo itu tidak ada yang namanya cabang. Antara qadiyah ula, persoalan pertama, kedua, ketiga, dan hasil itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan syarat utamanya di dalam qadiyah ula atau persoalan pertama dia sifatnya harus pasti. Sementara di dalam qiyas usuli itu harus ada cabang, ada apa namanya asal, hukum dan ilat. Itu nanti mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan coba melihat perbedaan antara kias usuli di dalam dan kias Aristo ini, nanti implikasinya di dalam nazar bagaimana. Karena sudah hampir 1 jam, kita lanjutkan dalam sesi dialog, kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Banyak ilmu baru ya bagi kita semua para jamaah sekalian tentunya. Kemudian kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat langsung menggunakan fitur raise hand, kemudian menyalakan mikrofonnya, atau dapat juga menuliskannya pada kolom chat yang nanti akan kami bacakan. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk ke kami berkaitan dengan nazar Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa nazar merupakan suatu hal yang wajib. Lalu bagaimana keabsahan ulama lain yang tidak menggunakan mazhab nazar sebagai pedomannya? Mungkin Ustaz mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Saya kasih contoh adalah Ibnu Taimiyah dan juga para ulama dari kalangan Wahabi yang tidak menggunakan nazar. Coba nanti implikasinya di mana? Kita lihat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya secara fitrah manusia itu telah mengakui adanya Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya manusia secara rububiyah itu telah mengakui adanya Tuhan, Rob, Sang Pencipta. Alastu bi rabbikum itu ya rububiyah itu. Maka kemudian ketika ia lahir pun sesungguhnya pengakuan itu masih ada. Maka semua manusia itu menurut Ibnu Taimiyah dan juga dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, seluruh manusia itu sesungguhnya telah bertauhid bertuhan yang disebut dengan tauhid rububiyah. Karena apa? Buktinya apa? Buktinya adalah ayat yang menggunakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, tentu mereka itu orang musyrik akan mengatakan Allah. Jadi manusia itu secara fitrahnya itu akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga mereka membangun konsepsi adanya tauhid rububiyah. Secara natural itu semua manusia itu setelah mengakui adanya Allah, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, itu mereka telah mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka musyrik. Apa yang disebut musyrik? Musyrik itu adalah asyraka yusyriku musyrikun. Jadi musyrik itu menyekutukan. Apa yang dimaksud menyekutukan? Asyraka syai', ya kan, menyekutukan sesuatu. Menyekutukan itu maksudnya ya dia percaya adanya Allah, tetapi dia percaya ada Hubal, Tuhan lain. Percaya ada Manat, Tuhan lain, sesembahan yang dia buat dari kurma atau dari patung apa, dan lain sebagainya. Jadi percaya sama Allah tapi masih percaya sama dedemit, masih sajen-sajenan, ya kan? Masih ngirim apa ke pohon-pohon, ya kan? Nah, itu namanya musyrik. Kenapa? Dia percaya ada Allah gitu. Tapi kenapa kamu masih pakai sajen? Ya karena di sini ada penunggunya, nanti kalau saya nggak pakai sajen nanti ada yang ini bawa reksos ini nanti terjadi bencana. Nah, ini yang namanya musyrik itu ya seperti ini. Percaya Allah tapi percaya lain yang dapat memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Percaya mana, Salisata, Hubal, macam-macam lah. Ini menurut paham Ibnu Taimiyah. Tetapi bagi ulama yang menggunakan manhaj nadzar, pendapat Ibnu Taimiyah ini mengandung kelemahan. Kelemahannya di mana? Kelemahannya adalah bahwasanya benar bahwa manusia itu ketika di kandungan ia telah disumpah oleh Allah dengan mengakui Allah sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala, sah, benar. Tetapi manusia ketika lahir itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah itu seakan-akan menafikan bahwasanya di sana ada manusia yang ingkar Tuhan. Padahal banyak manusia yang ingkar Tuhan itu. Banyak sekali. Banyak yang tidak mengakui rububiyah. Banyak.
Itu. Jadi apa namanya, lingkungannya sangat berpengaruh, maka kita harus membuktikan, mencarikan argumen bagi orang-orang yang tidak bertuhan itu supaya mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, bahwasanya ketika manusia meninggal dunia di alam kubur yang ditanya itu adalah tauhid rububiyah, man rabbuka, bukan tauhid uluhiyah, tapi tauhid rububiyah, man rabbuka. Kalau memang benar pendapat Ibnu Taimiyah bahwa manusia itu telah berububiyah, tauhid rububiyah, tentunya ketika ia itu meninggal dunia dan ditanya di alam kubur, mestinya seluruh manusia itu bisa menjawab. Dia udah pertama rububiyah dan yang ditanya juga tauhid rububiyah, ya kan? Nah, ini kelemahannya. Oleh karena itu, orang-orang yang bermadzhab nadzor bukan tidak mengakui ya, tidak menggunakan pemisahan antara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak dipisah-pisah. Dan bagi orang yang menggunakan mazhab nadzor, mereka tetap mengakui bahwa di alam lain itu ada loh. Ada orang komunis. Ada nggak orang komunis? Ada, tahun 65 di Indonesia geger kok. Ya kan? Rusia itu sebelum sekarang itu juga menggunakan apa namanya, menggunakan ideologi komunis, ya kan? Ada, nggak ngaku Tuhan. Artinya apa? Lemah. Terus bagaimana dengan ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yakunullah. Ayat ini itu turun di Mekah untuk orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah itu sudah bertuhan, sudah ngakui adanya Allah. Maka ditanya, kamu ngakui Allah kan? Ya ngakuin. Kalau siapa yang menciptakan bumi? Allah. Ya, mereka mengakui Allah memang. Cuma ditanya sama lu, kalau ngakui Allah, kenapa kamu masih percaya sama Hubal? Kenapa masih percaya sama mana? Gitu loh. Jadi ayat ini konteksnya itu ke Arab Mekah, bukan kepada seluruh umat manusia. Karena ketika ini digunakan untuk seluruh umat manusia, tidak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena memang ada manusia yang nggak ngakui Tuhan sama sekali. Ad-Dariyun. Nah ini, jadi implikasinya nanti akan di sana. Di pembagian tauhid, rububiyah, asma wa sifat, dan sebagainya. Sementara bagi orang-orang yang menggunakan mazhab nadzor itu tidak mengakui pembagian tauhid menjadi tiga. Tiga-tiganya itu adalah satu kesatuan. Kalau Anda membaca HPT, Himpunan Putusan Tarjih Bab Iman, di sana dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa af'alihi wa sifatihi. Jadi antara sifat, af'al, dan uluhiyah itu satu kesatuan. Al-ahadu, satu. Tidak seperti yang biasa digunakan. Mana? Kalau seperti di sini nih, Syarhul Risalah itu biasanya at-tauhidu tsalatsa aqsamin. Tauhid itu menjadi bagi menjadi tiga. Tsalatsa aqsamin. Kata-kata aqsamin itu jelas banget. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Itu jelas banget di sini di dalam buku punya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tetapi kalau Anda membaca bukunya kalangan madhab Asy'ari, termasuk juga di dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah Bab Iman, tidak ada pembagian jadi tiga, itu nggak akan Anda temukan, nggak ada. Yang ditemukan justru ungkapan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifati wa af'alihi. Satu kesatuan. Ini jadi implikasi terkait dengan mazhab nadzor dan bandingannya dengan mazhab fitrah. Dan di dalam hal lain itu implikasi sosialnya sangat luar biasa. Implikasi sosialnya adalah bahwasanya nanti ada beberapa persoalan-persoalan yang dianggap bertentangan dengan tauhid rububiyah, langsung dicap kafir, dicap musyrik. Maka orang-orang yang menganut paham Wahabi itu atau penganut Ibnu itu sangat mudah untuk mengkafirkan, memusyrikkan orang. Bahkan di dalam Ad-Durar Sunniyah fi Asbibah An-Najdiyah yang merupakan kumpulan fatwa ulama-ulama Najd Saudi ya, sejak masa Muhammad bin Abdul Wahhab sampai setelahnya, mereka mengatakan kelompok mazhab Asy'ari itu kelompok yang munharifah. Munharifah itu apa? Munharifah itu kelompok yang melenceng. Bukan hanya munharifah, di situ juga disebutkan mu'anidah. Mu'anidah itu apa? Ngeyel.
Bukan hanya mu'anidah, tapi juga setelahnya ada ekor lagi, al-kafiroh, kafir. Nah, jadi ulama-ulama mazhab Asy'ari atau pengikut Asy'ari itu dikatakan mereka itu munharifah, sesat, juga mu'anidah, ngeyelan, keras kepala, dan kafiroh, kafir. Nah, ini jadi pertentangannya nanti akan luar biasa sekali. Termasuk nanti waktu awal-awal Muhammad bin Abdul Wahab itu menyerukan kepada paham Wahabi yang mengambil berbagai macam ide dari Syekh Ibnu Taimiyah di Najd, di Mekah, di Najd ya. Itu pertentangannya sangat luar biasa antara ulama Asy'ari dengan ulama-ulama atau dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Sulaiman bin Abdul Wahab yang merupakan saudara kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab melakukan perlawanan atau menolak dengan sangat tajam dan memberikan kritikan sangat tajam terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini perbedaannya sebenarnya adalah perseteruan ini antara Wahabiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermula dari manhajnya, dari epistemologinya. Satu menggunakan nazar, satu menggunakan fitrah. Dari nazar dan fitrah inilah kemudian implikasinya akan kemana-mana. Termasuk di sisi tauhidnya bedanya kemana-mana, cabangnya kemana-mana. Karena ini nazar ini menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah epistemologi, di mana di dalam sebuah epistemologi itu punya strukturnya, yang Ibnu Taimiyah juga punya strukturnya. Jadi beda. Maka ketika konferensi di Chechnya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu mengeluarkan Wahabi itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dikeluarkan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal mereka sering mengaku sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah karena konsepsinya beda. Konsepsi awalnya beda, epistemnya aja udah beda. Satu menggunakan nazar, satu fitrah. Epistemnya berbeda. Nanti implikasinya kemana-mana beda semua. Karena perbedaan inilah maka dikeluarkan. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah. Itu mirip-mirip. Memang mirip. Jadi ada kata beda ya beda-beda dikit lah. Kalau dengan Wahabi itu dari awal, titik awal pondasi pertamanya udah beda. Sehingga karena udah beda bukan, nggak bisa disamakan gitu. Termasuk nanti terkait dengan sifat Allah yang mereka itu menggunakan isbat, hanya kaifiatnya yang di laisa kamitslihi syai', tetapi menggunakan isbat di dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Abdullah Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kenapa warga NU hampir semuanya menganggap bahwa Persyarikatan Muhammadiyah bukanlah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah niku napa nggih Ustadz? Jazakallah khair. Moga Ustadz bisa langsung dijawab. Baik. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya istilah yang digunakan sebelum Imam Asy'ari sesungguhnya. Baik Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya itu sudah menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya tetapi yang lebih populer sesungguhnya adalah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu untuk melawan Ahlul Ra'yi. Yang disebut Ahlul Ra'yi itu maksudnya adalah Mu'tazilah. Maka Ahmad bin Hambal itu sering merepresentasikan ulama Ahlul Hadis untuk melawan orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mereka mengatakan diantaranya adalah bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhlukin, titik. Karena kenapa saya garis bawahi titik ini? Karena dari kalangan Wahabiyah sering mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk, tetapi bisautin wa hurufin. Sementara kata-kata bisaut wa huruf itu tidak ada di dalam riwayat
di dalam buku aslinya Ahmad bin Hambal, tetapi hanya ada riwayat-riwayat terkait itu, dan ternyata riwayat-riwayat yang mengatakan Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bikalamin wa sautin yang makhluk, itu semua rigalnya, semua perawinya itu majhul menurut Ibnu Taimiyah sendiri, seperti yang beliau tuliskan di dalam kitabnya Al-Istiqomah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang sudah ada sebelum Imam Asy'ari, tetapi kemudian semakin populer di tangan Imam Asy'ari, terutama setelah Imam Asy'ari menulis buku ini, Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendapat-pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sesungguhnya sama persis dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Laits, dan lain sebagainya. Sama persis. Loh, kenapa yang terkenal Imam Asy'ari? Karena Imam Asy'ari lah yang banyak menulis buku tentang akidah secara lengkap dan komprehensif. Banyak buku karya Imam Asy'ari terkait dengan al-akidah, dan tebel-tebel lumayan lah dibanding dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad memang menulis buku al-akidah atau al-iman, tetapi dia bukan buku, itu semacam makalah, tidak komprehensif. Sementara kita lihat Imam Asy'ari ini yang Al-Ibanah. Ibanah ini 200 halaman lebih. Yang Usul Ahli Sunnah wal Jamaah ini 180 halaman. Kemudian yang yang satu lagi Al-Lumma. Ini yang Al-Lumma ini ada 120 halaman. Belum lagi yang Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin ini lebih tebal lagi ini. Ini berapa? 344 halaman. Ada lagi yang Haud fil Ilmu Kalam, yang anjuran kita untuk belajar ilmu kalam, itu kutaib kecil, kisaran 50 halaman. Jadi memang konsentrasi Imam Asy'ari itu menulis buku-buku terkait akidah. Maka sering disebut konseptornya, ya kan, atau ideolog Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari, sama Imam Maturidi. Imam Maturidi juga nulis buku. Jadi sama. Kenapa yang tidak bukan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik? Karena mereka itu konsentrasinya ke fikih, bukan ke ilmu kalam, bukan ke akidah. Anda lihat Imam Syafi'i itu menggunakan buku Ar-Risalahnya itu dianggap buku usul fikih pertama. Nah, mereka disebut fuqaha, bukan mutakalimin. Fuqaha itu artinya pakar fikih. Sementara Imam Asy'ari itu pakar ilmu kalam. Tetapi meskipun mereka itu fuqaha, ideologinya, ilmu kalamnya sama persis dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari lah kemudian yang mengumpulkan, merapikan, membuat sistematis secara baik, secara rapi, sehingga dia kemudian punya murid yang sangat banyak di antara Al-Furaq, kemudian silsilah setelahnya Al-Baqillani, kemudian Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, dan setelahnya termasuk Imam Razi, Imam Baidawi, Imam Isnawi, dan lain sebagainya. Mereka itu mensyarah, merapikan, membuat keterangan dan lain sebagainya apa yang ditulis oleh Imam Asy'ari dari ijtihadnya buku Imam Asy'ari tersebut. Maka Ahlus Sunnah itu memang gambarannya itu adalah ya kalau nggak Asy'ariyah ya Athariyah ya Maturidiyah, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa rata-rata orang Nahdlatul Ulama mengatakan atau menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu Wahabi? Karena yang pertama, mereka itu tidak mengetahui tentang konsep-konsep tauhid yang ada di dalam himpunan putusan tarjih bab iman. Bahkan juga tidak mengetahui tentang sejarah para ulama kita terdahulu ketika mereka itu, maksudnya para ulama Muhammadiyah ya, yang menulis buku tentang tauhid Muhammadiyah. Ada beberapa buku, di antaranya itu adalah ada buku judulnya itu Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada buku judulnya itu Ngakoid, Kitabul Ngakoid, dan lain sebagainya. Ada beberapa buku lah yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah Muhammadiyah, yang itu memang Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh generasi awal Muhammadiyah.
Jangankan NU, Jamaah Muhammadiyah sendiri banyak yang tidak tahu. Kalau kita melihat sesungguhnya ada perbedaan antara generasi awal Muhammadiyah dengan Jamaah Muhammadiyah saat ini. Generasi awal Muhammadiyah itu memang Muhammadiyah sangat Asy'ari, termasuk buku-buku yang ditulis oleh para ulama Muhammadiyah awal itu Asy'ari. HPT sendiri bab iman itu dirumuskan tahun 1929 dan itu masih sangat Asy'ari. Dan kalau kita melihat buku karya Buya Hamka berarti kan setelah tahun 60-an ya, yang buku itu kalau nggak salah terusnya. Kalau yang sebelumnya itu banyak, ya, kayak Kitab Bunga Qaid ya kan, kayak buku Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah itu ditulis sebelum tahun 60-an. Yang Buya Hamka itu judul bukunya itu kalau nggak salah Akidah Islam, belajar Akidah Islamiyah kalau nggak salah atau apa. Itu ada 3 jilid dan itu sangat Asy'ari sekali. Tetapi kemudian wallahu alam sejak tahun 80-an itu kok mulai bergeser pengajaran-pengajaran di lingkungan Muhammadiyah, baik di sekolah, pesantren, bahkan di pesantren hingga saat ini, itu cenderung menggunakan buku-buku yang digunakan oleh kelompok Wahabi terkait dengan usul salasah atau lain sebagainya. Sehingga ketika saya menulis buku Syarah Himpunan Usul Tarjih Bab Iman Bagian Ketuhanan yang 3 jilid itu, banyak yang merasa kaget. Masa Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah, masa Muhammadiyah Asy'ariyah? Ya memang begitu, bagaimana lagi? Jadi banyak kaget. Kenapa kaget? Karena selama ini yang dijadikan rujukan di Muhammadiyah itu bukan HPT bab iman. Padahal sudah ada keputusan jelas di Majelis Tarjih, sudah di HPT bab iman diputuskan tahun 1929. Tetapi ketika pengajian di bawah di Jamaah Muhammadiyah di universitas, di pesantren yang digunakan usul salasah, aneh. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika saudara kita dari Nahdlatul Ulama itu menuding bahwasanya Muhammadiyah itu Wahabi. Dari mana mereka menuding itu? Dari buku-buku yang biasa diajarkan oleh Muhammadiyah baik di lingkungan Jamaah Muhammadiyah atau di AUM. Maka sesungguhnya atau semestinya ketika kita hendak melakukan pengajian terkait dengan tauhid Muhammadiyah, yang kita jadikan rujukan adalah HPT bab iman. Bahkan secara sore salah satu buku awal Muhammadiyah yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah itu menyebutkan 2 rujukan utama tauhid Muhammadiyah. Yang pertama adalah As-Samarqandi, itu buku terkait tauhidnya Asy'ari, Maturidi. Yang kedua adalah Imam As-Sanusi. Sebentar saya cek, kayaknya ada di ini saya Kitab Bunga Qaid. Saya cek di HP sebentar. Nah, Kitab Bunga Qaid mirip saking kitab kino-kino kadosta kitab Samarqandi, Sanusi lan keputusan Majelis Tarjih, masih berbahasa Jawa. Ini dicetak apa nih? Keterangan mawi dalil akal lan Quran. Jadi keterangannya menggunakan dalil akal dan Al-Quran. Apa nih? Yang ditulis ya, serta bahasa Jawa saya agak bingung nih. Tapi intinya dia menggunakan rujukan yang digunakan adalah kitab Samarqandi. Samarqandi itu Maturidi dan As-Sanusi. Nah, As-Sanusi. Ini yang mau kitabnya yang belum punya bisa hubungi saya, nanti saya kasih. Kemarin sudah saya sebar. Nah, ini contoh lain itu yang sebentar. Yang ini Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada lagi Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dia juga berusaha untuk menyebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu Ahlussunnah
wal Jamaah. Ini dikarang oleh Jarnawi Hadikusumo. Jarnawi Hadikusumo. Nah, ini Muhammad di awal tuh sudah mereka sangat teguh, sangat jelas menyebutkan rujukannya, bahkan rujukan yang disebutkan oleh Muhammadiyah dan oleh himpunan presentasi bab iman. Cuma sejak tahun 80-an itu kok ada pergeseran. Lah, sekarang kita pengennya itu mengembalikan Tauhid Muhammadiyah itu ke himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bab iman. Saya nulis buku itu sungguhnya sekedar ingin ini loh yang ada di HPT gitu. Ini loh yang ada di HPT himpunan tarjih bab iman itu seperti ini. Maka kemudian karena di HPT itu tidak ada footnote, karena tidak ada footnote, maka saya terangkan kata per kata, saya cari kira-kira kata ini itu kalau menurut ulama kita itu ada di mana. Saya cari kan begitu. Ternyata ada di ulama Asy'ari semua dan tidak saya pertemukan di buku-buku karya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kalau kita ingin kembali ke HPT ya silahkan ajarin HPT langsung, atau kalau menggunakan kitab penguat, gunakan kitab penguat karya As-Samarqandi atau As-Sanusi atau karya-karya ulama Asy'ariyah atau Maturidiyah, bukan karya Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas ini berbeda. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah Bukhari. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin untuk membacakannya sekaligus. Apabila ada pertanyaan yang mungkin mirip, dapat Ustadz jawab dengan ringkas seperti itu. Yang pertama dari Bang Rian. Assalamualaikum Ustadz Wahyudi. Izin, dengan adanya perbedaan metode fitrah dan nazar ini, implikasinya definisi tauhid pasti akan berbeda. Jika Wahabi dapat dengan mudah menetapkan golongan lainnya kafir, apakah dengan perbedaan ini, golongannya menggunakan konsepsi nazar ini menganggap Wahabi sebagai kelompok yang melenceng, atau dianggap sebagai kekayaan pemikiran dalam keilmuan Islam? Kemudian, pertanyaan dari Bapak Abdullah, Wahabi dan Asy'ari bertemu dalam bab tafwid, sama-sama menyadarkan kepada Imam Malik. Hanya beda tafwidnya. Wahabi menggunakan tafwid kaifiyah, sedangkan Asy'ari menggunakan tafwid makna dan kaifiyah. Apakah ini maknanya perbedaan Asy'ari Wahabi hanya dalam bab furu'il aqidah? Kemudian pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum Ustadz. Tadi disampaikan bahwa Wahabiyah itu secara kalamnya berbeda dari kalam Asy'ariyah. Dan kata Ustadz, implikasinya Wahabiyah itu keluar dari Ahlus Sunnah. Bukankah implikasi keluar dari Ahlus Sunnah adalah melenceng? Mohon penjelasannya mengenai metode nazar, fitrah, dan irfani beserta contoh-contoh penerapannya. Semoga Ustadz mungkin pertanyaannya agak mirip dapat dijawab jadi satu. Kami persilakan. Itu ya. Baik. Sebentar saya. Perbedaan itu sesungguhnya menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Saya akan menukil pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khurab yang konon itu merupakan pendapat dari Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pernah mengatakan, isyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Saksikan oleh kalian bahwasanya saya selamanya tidak akan pernah mengkafirkan siapapun yang ia itu masih ahli qiblah. Maka kita saksikan Imam Asy'ari menulis buku, judulnya apa? Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Perbedaan atau kelompok-kelompok dalam Islam. Di sini disebutkan Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan lain sebagainya. Tetapi Imam Asy'ari sama sekali tidak mengkafirkan mereka. Dan ini yang dijadikan pedoman sampai sekarang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga disebutkan, diterangkan secara detail oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Karena implikasi kafir itu tidak sederhana. Apa implikasinya? Ketika kita menganggap seseorang itu kafir, artinya satu, kita tidak sah sholat di belakang dia. Karena dia orang kafir. Gimana kita sholat dia kafir? Yang kedua, kita tidak boleh menikahinya. Atau ya tidak boleh menikahinya. Kenapa? Ya karena dia kafir.
Orang kafir nggak bisa dinikahin. Yang ketiga, ketika dia punya anak, orang tuanya meninggal, dia tidak dapat waris. Yang keempat, ketika dia itu meninggal, tidak dapat, menurut mazhab Syafi'i, tidak dapat dikebumikan di pekuburan umat Islam. Yang kelima, ini yang paling fatal, yang paling mengerikan. Dalam kondisi tertentu, orang kafir itu boleh diperangi. Imam Asy'ari menyadari pada waktu itu pertempuran berdarah antar umat Islam luar biasa. Karena saling sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan itu. Luar biasa antara Khawarij dengan pemerintah. Meskipun kebanyakan persoalan politik. Ya. Tapi implikasinya besar. Maka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari, kita tidak akan mengkafirkan golongan manapun selama ia itu ahlul kiblah. Maka pernah Imam Al-Azhar, Sayyid Ahmad Thayyib diminta untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwasanya ISIS itu kafir. Syekh Azhar menolak. Memang benar ISIS itu luar biasa kejamnya. Tetapi mereka tetap muslim. Hanya muslim yang asli, pelaku dosa besar. Kenapa pelaku dosa besar? Karena mereka membunuh, mereka melakukan perbuatan keji dan sebagainya. Ini tapi tetap muslim. Cuman pelaku maksiat, mereka bukan kafir. Karena implikasi kafir seperti yang saya katakan tadi sangat luar biasa. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap diantaranya ya perbedaan-perbedaan ini sesungguhnya merupakan kekayaan intelektual dan kita harus menghormati mereka. Ya kan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, ya kita hormati. Karena sikap iktidal, sikap moderat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka 2/3 penduduk dunia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika kita melihat dunia Islam, sejarah tempo dulu sampai saat ini, yang menjadi benteng utama umat Islam itu selalu Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Umayyah ataupun Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, mereka semua adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Memang Syiah pernah berkuasa kisaran 200-an tahun lebih, tetapi tidak banyak, tidak seluruh Islam di Mesir dan Asia dan Afrika Utara pernah berkuasa dengan Daulah Fatimiyah, pernah juga di Iran dan sebagainya. Tetapi tidak mendominasi. 2/3 penduduk dunia ini Muslim Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, bagaimana kelompok lain? Nah, ini masalahnya. Kelompok lain di luar Ahlus Sunnah itu sering mengeluarkan kelompok lain itu sebagai kafir, musyrik, dan sebagainya. Kita kan enggak. Bahkan ada seperti halnya kelompok Wahabi ini, beberapa furuk fikih itu dimasukkan ke dalam ilmu akidah. Sehingga sesuatu yang sesungguhnya terkait cabang fikih itu kan implikasinya nanti haram, halal, kemudian makruh, sunnah, mubah, kan gitu. Kalau umpamanya akidah kan implikasinya dia itu kafir, musyrik, ya kan, atau muslim, mukmin kan. Persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu masuk ranah fikih yang terkait halal haram itu masuk musyrik atau muslim. Contoh terkait tawasul, contoh terkait tabaruk, contoh terkait ziarah kubur dan lain sebagainya. Yang itu terkait ini boleh, ini roji, ini marju, kan gitu. Enggak langsung ahli kubur apa namanya? Mereka menyebut al-kuburiyun, orang-orang yang suka ke kuburan, itu musyrik. Sholat yang di masjid ada kuburan, musyrik. Kita bertawasul, musyrik. Kita taburukan, musyrik. Musyrik semua ini gimana ini? Bahkan pengikut mazhab Asy'ari dianggap musyrik, dianggap kafir. Itu ulama-ulama Asy'ari itu ahlul hadis, para mufassir, para fuqaha, banyak sekali itu. Itu kafir semua. Itu gimana itu? Ya, ini kan berbahaya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu sekedar ranah furu'? Memang furu', tetapi furu' akidah. Furu' akidah ini agak berbeda dengan furu' fikih. Furu' fikih itu cenderung lebih toleran. Kalau furu' akidah itu karena sudah musyrik, sudah muslim dan lain sebagainya, sudah terkait dengan darah, sehingga yang sering terjadi adalah peperangan. Karena
ingin menegakkan ajaran Islam yang benar sesuai dengan ajaran tauhid kan gitu. Ini yang dilakukan oleh ISIS kan begitu. Yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah kan begitu. Ingin menegakkan syariat Islam seperti yang saya yakini, tapi yang diyakini oleh Jamaah Islamiyah, yang diyakini oleh ISIS, sehingga mereka membaiat amir mereka, membaiat pemimpin mereka sesuai dengan paham mereka. Yang lainnya dianggap kafir. Ketika Anda membaca buku seperti Ar-Raddu 'alal Wahabiyah karya Zaini Dahlan, akan memahami kan selama ini kan doktrin kita Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kemusyrikan di Mekah, memerangi ahlul bid'ah di Mekah pada waktu itu ya kan. Sejak Islam itu berada di Mekah, sejak zaman Nabi Muhammad, Futuhat, itu udah nggak ada orang musyrik Mekah itu. Adapun ada dikit lah. Yang diperangi itu bukan orang-orang musyrik, tetapi orang Muslim yang berbeda paham dengan gerakan Wahabi. Itu yang diperangi oleh mereka. Tetapi mereka bilangnya apa? Memerangi orang musyrik, memerangi orang kafir. Nah, ini kan persoalan. Kalau kita menganggap mereka Muslim, orang Wahabi Muslim, orang Syiah Muslim, orang Khawarij Muslim, tetapi mereka menganggap orang Asy'ari itu kafir. Ya, ini kan persoalan jadinya. Nah, jadi sesuatu yang sesungguhnya kita bisa dialog, akhirnya menjadi Muslim kafir, bunuh-bunuhan. Ya, kan? Seperti ISIS, Jamaah Islamiyah, kemudian Jamaah Takfir wal Hijrah dan sebagainya. Itu jamaah-jamaah radikal yang ada di Timur Tengah ya begitu. Ya kan? Kemudian yang tadi itu nazar dan fitrah ya. Yaitu implikasinya seperti yang barusan saya ceritakan itu. Jadi implikasi nazar dengan mazhab fitrah itu sampai di perang, sampai pembunuhan, sampai saling mengkafirkan ya seperti itu. Itu dari implikasi yang mungkin menurut kita sangat sederhana, manhaj nazar dan manhaj fitrah, tetapi ternyata punya implikasi fikih punya implikasi sosial yang luar biasa. Kemudian terkait dengan tafwid, itu harus kita pahami perbedaan antara tafwid yang dipahami oleh ahlu sunnah dengan tafwid yang dipahami oleh ulama Wahabi. Wahabi itu di sini maksudnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan juga dikuatkan oleh Syekh Fauzan, juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Saya kasih contoh. Kalau ahlu sunnah wal jamaah seperti yang tertulis di HPT bab iman, saya kok nggak bawa HPT ya, sayang sekali. Biasanya saya bawa HPT. Ya, seperti yang ditulis dalam HPT bab iman itu adalah bahwasanya ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, katakanlah yatullah fawqa aydihim, maka kata tangan itu kita tahu arti tangan, ya kan? Tapi langsung kita serahkan sama Allah. Apa yang dimaksud? Langsung serahkan kita Allah. Jadi dari awal itu sudah langsung kita serahkan. Itu tafwidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwidnya Wahabi itu Allah punya tangan sudah di titik ini. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah? Nah, itu yang diserahkan. Ini kan beda. Sekali lagi. Ahlussunnah wal Jamaah tafwidnya adalah ketika ada lafaz dzahir, maka kita langsung maknanya kita serahkan sama Allah. Langsung. Jadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, langsung kita serahkan sama Allah. Arti tangan itu apa ya? Wallahu a'lam. Arti tangan itu kita sudah nggak mau taat lagi. Semua stawa ilsamai sama dan sebagainya. Itu langsung kata-kata istiwa. Udah kita serahkan dari awal itu udah ulusain halikun ila wajhahu. Wajah udah dari awal itu udah wajah itu udah kita serahkan maknanya sama Allah. Tetapi menurut mereka enggak. Jadi yadullah fawqa aydihim, mereka percaya Allah itu punya tangan. Bentuk tangannya gimana? Nah, itu serahkan sama Allah. Allah punya wajah, benar punya wajah. Bentuknya gimana, kaifnya? Gimana? Serahkan sama Allah. Nah, ini kan beda. Jadi kaifiyatnya atau tafwidnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabiyah itu sangat berbeda. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Malik seperti yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi di dalam bukunya Al-Asma wa Sifat. Ini bukunya saya bawa. Ini tebal ini bukunya. 700 halaman. Seperti yang ditulis di sini, itu dari awal itu sudah ditafwid. Jadi bukan hanya tafwid kaifiyah, tapi tafwid makna dari awal. Kalau mereka itu tafwid kaifiyahnya saja, tapi kita tafwid dari awal. Dan itu menurut Al-Baihaqi, itulah yang diyakini
oleh Imam Syafi'i dan diyakini oleh Imam Ahmad dan diyakini oleh Imam Malik. Jadi beda. Kalau makanya kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sering mengatakan Wahabi itu bukan tafwid kalau kayak gitu, itu namanya isbat makna. Cuman kaifiahnya aja yang ini. Tapi maknanya mereka akui. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Apakah ada yang belum dijawab? Terkait dengan ini Ustaz, penjelasan mengenai metode nazar, fitrah, dan irfani beserta contoh-contoh penerapannya. Ya itu barusan itu sudah saya terangkan yang fitrah. Kalau irfan begini. Jadi kalau nazar kan sudah saya terangkan dari tadi loh, dari awal ya, terkait dengan caranya dan sebagainya. Yang fitrah barusan sudah saya sampaikan juga terkait dengan alastu birobikum, qaulubala, implikasinya dengan tauhid rububiyah, implikasinya memasukkan furuk-furuk fikih ke dalam akidah yang pada ujungnya mudah untuk mengkafirkan orang lain. Nah, yang belum saya tangin terkait dengan irfan. Irfan itu mengetahui Tuhan bukan dengan nazar, tidak melalui logika Aristoteles, juga tidak fitrah, mempercayai bahasa manusia itu sejak lahir bertuhan, tetapi dengan zauq, dengan rasa, dengan kebersihan batin, dengan apa kayak istilahnya batinnya. Sufi. Nah, sufi. Makanya mereka itu sering kalau di dalam buku-buku sufi, nggak saya bawa ya. Sering disebut di dalam bukunya itu biasanya al-arif billah. Al-arif billah. Orang yang sudah mengetahui Allah. Irfaniyun. Kalau istilah Abid Al-Jabiri di dalam Naqdul Aqli Arabi namanya epistemologi irfani. Di dalam himpunan di dalam apa namanya Magister Jiwa Tasdid ininya itu konsepnya itu juga disebut dengan istilah epistemologi irfan. Itu menggunakan zauq, menggunakan rasa, menggunakan perasaan. Jadi istilahnya itu ada namanya ahwal, ada namanya makomat. Makom itu adalah tangga 1, 2, 3, 4 untuk kemana? Sampai ke Tuhan. Setiap makom itu punya kondisi, punya kelas spiritual yang disebut dengan ahwal. Naik lagi makomnya, naik lagi ahwalnya. Naik lagi makomnya, naik lagi ahwalnya. Sampai kita akan terakhir, kita akan namanya ma'rifatullah. Nanti macam-macam, ada namanya mursyid. Mursyid itu adalah orang yang menuntun seorang al-muridin, seorang murid, supaya dia itu bisa menuju ke Allah. Itu harus dituntun namanya mursyid. Dan murid ini harus membaiat sang mursyid. Maka mereka itu mengenal ada istilahnya itu semacam sekolah spiritual. Sekolah spiritual untuk supaya kita itu hati kita, batin kita itu bersih, benar-benar bisa sampai kepada Allah. Di dalam manhaj irfan itu nanti akan banyak aliran. Ada yang sampai wahdatul wujud, ada yang cuma praktek, ada yang praktis macam-macam. Tapi intinya itu adalah bagaimana supaya kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan manhaj irfan itu, dengan apa namanya zauq. Kalau Imam Al-Ghazali sendiri di dalam Ihya-nya dia berusaha untuk menyatukan atau memadukan antara tiga hal sebenarnya, antara nazar, kemudian irfan, antara dua ya, antara nazar dan irfan dan fikih. Tiga fikih dibantu dengan tasawuf sebenarnya kalau Ihya itu. Tapi ada sisi nazarnya juga di sana. Tapi lebih dominan adalah fikih dengan tasawuf. Ya seperti itu. Kalau Ibnu Taimiyah itu beliau juga mempunyai syarah dari bukunya Imam Junaid yang disebut dengan bukunya itu Mafatihul Ghaib apa ya? Agak lupa saya. Mafatihul Ghaib. Itu buku tentang tasawuf yang disyarah juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Intinya untuk mengetahui Tuhan itu kita dengan zauq, dengan perasaan, bukan dengan nazar ataupun fitrah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari jamaah sekalian sudah terjawab. Dan kita masuk ke sesi akhir, yaitu sesi penutup. Mohon berkenan Ustadz untuk memberikan closing statement, kemudian menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah nanti pertemuan 2 minggu lagi ya. Kita akan lanjut ke bab nazar karena saya ingin membacakan beberapa. Tadi belum membaca ya, masih gerambiang kecuali di beberapa kitab Al-Lumah yang saya bacakan setengah halaman. Saya ingin membacakan beberapa buku ilmu kalam dan juga
filsafat terkait nazar ini, supaya kita lihat sejauh mana perbedaannya atau kesamaannya nazarnya para filosof, dalam hal ini adalah Ibn Rushd dengan para ulama kalam. Nah, ini kita lihat. Mudah-mudahan nanti saya nggak lupa, karena kalau lupa tahu-tahu bukunya udah saya Pak, saya kardusin, saya singkirin dulu supaya nggak saya kardusin lah. Jadi nanti ke depan judulnya tetap sama, kita lanjutkan terkait bab nazar. Terakhir penutup, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita berdoa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wal afwa an-nasab. Allahumma rfa'na al-bala' wal waba' wal mihna wa ta'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya doa awal Ustadz, maka berakhir pula sesi kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan katsir kepada Al Ustadz dan kepada jamaah yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam bahasan yang sama terkait talaqi kitab Ahlul Haq Sunnah pada 2 pekan selanjutnya. Jadi kepada para jamaah mohon untuk mungkin menyiapkan timer ya, pengingat supaya tidak ketinggalan info berikutnya. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan selama penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Wahyudi Abdul Rahim. Sama-sama. Sehat selalu Pak Yai. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hendak buku apa? Ngakoid ya? Itu saya tuliskan WhatsApp saya di chat. Nah, nanti bisa WA saya, nanti saya kasihkan. Siap, ditunggu Pak Dr. Wahyudi. Insya Allah bulan Juli lah kita pulang kampung. Pulang kampung Tretet. Bisa mampir ke Lamongan Pak Yai, mampir ke Lamongan nanti. Insya Allah. Pulang kampung Bonjor ya. Oh, pulang kampung beneran itu di Tretet itu di gunung. Tretet Bonjor Ustaz. Di atas gunung. Ya. Untuk Gunung Perahu, ya, Gunung Perahu. Iya, kita ngasuh santri lah. Yang punya putra hendak nyantri nanti kita belajar bareng sama saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mohon izin saya undur diri. Izin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.